ada penjelasan ahli bahwa Presiden Jokowi itu tidak paham Pancasila. Yang saya tanyakan, kalau itu menimbulkan suatu hal yang pada akhirnya tadi saling dendam, saling caci maki, saling bermusuhan, ada pro dan kontra. Bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Anak itu moralnya lebih tinggi dari Anda itu sebagai senior. Iya. Dari mana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? Dari cara dia memprotes. Hari ini kita tambahkan lagi 3 ahli. Berarti total semua 6 ahli. Dan 3 saksi adjured. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung. Dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi menjadi ahli dalam proses perkara berikutnya. Yang lagi heboh sekarang soal ijazah. Roy Suryo CS, saya mulai dengan isu-isu publik dulu ya, sebelum saya lakukan deepening, pendalaman konsep-konsep filosofinya, supaya ada konteks itu. Menuduh Jokowi berijazah palsu, menuduh Jokowi berijazah palsu. Anak buah Jokowi menyerbu, tidak, dia punya ijazah asli, kalian harus buktikan. Kalau dia bilang Jokowi punya ijazah asli, yang harus membuktikan adalah Roy Suryo CS. Lakukan pembuktian terbalik. Dia bilang tidak, artinya ijazah Jokowi adalah asli, maka yang mesti membuktikan adalah Termul. Rismon Tifa melakukan falsifikasi. Kan metodenya begitu. Tapi lebih dari itu, kepala negara digugat oleh warga negara, tidak ada delik di situ. Karena ini gugatan etis, bukan gugatan pidana. Lain kalau saya menggugat tetangga saya, itu pidana, karena saya mencemarkan nama baik dia tuh. Maka saya mesti buktikan. Ini pertanyaan warga negara berbasis kuriositasnya, ingin memvalidasi ijazah kepala negara, bukan arah. Karena ijazah itu baru dipersoalkan ketika Presiden Jokowi mendaftarkan diri untuk jadi kepala negara. That's the logic. Warga negara bertanya, dijawab, bukan dipidanakan. Ngacok jalan pikirannya itu. Alias dungu. Jadi kita mau ulangi lagi cara kita memikirkan negara. Apakah negara itu objektif? Negara ada dalam posisi subjektif ketika dipersoalkan oleh warga negara. Tapi negara objektif kalau kita pakai filsafat Hegel. Tapi ketika negara dipersoalkan warga negara, hubungan negara dengan warga negara menjadi politis. Bukan lagi hubungan filosofis, hubungan politis. Karena kedaulatan ada di tangan warga negara. Itu aja prinsipnya. Karena saya berdaulat, saya bisa persoalkan apa aja tentang negara dan kepala negara. Tapi beliau adalah bapak negara. Didalilkan terus. Bapak itu saya. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut atau tentang perkembangan kasus ijazah Jokowi ini. Nah, jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya moral rakyat lebih baik dari pemimpin dan Menteri Polri TNI sebagian bodoh membela Jokowi. Ya, ini juga kenapa para pemimpin atau Menteri Polri TNI kenapa membela kebohongan Jokowi ini. Ya, jadi itulah sebenarnya kenapa tidak bisa selesai kasus ijazah Jokowi ini, hanya karena mereka ini ya tidak mau jujur, atau hanya karena mereka membela itu makanya tidak bisa selesai masalah ini. Jadi teman-teman, semoga para penegak hukum ini bisa mengatakan dengan jujur apakah ijazah Jokowi itu asli atau benar, ataupun memaksa Jokowi untuk diadili saja ya teman-teman, karena telah membohongi kita. Jadi semoga mereka ini bisa
bisa waras dan bisa sadar ya teman-teman dengan apa yang mereka lakukan. Jadi Bung Rocky orang yang paling berani untuk mengkritik para penjabat yang sebejat atau yang sudah soks ya. Bung Rocky ini sebenarnya dia yang paling berani untuk menanyakan atau mengkritik mereka kenapa tidak bisa ya teman-teman. Padahal ini juga kasus sudah diserahkan kepada di tangan kalian. Kenapa kasus ini sampai tidak bisa selesai ataupun tidak bisa diadili ya teman-teman. Jadi betul gugatan etis bukan pidana ya teman-teman. Luar biasa Pak, sehat selalu orang waras ya, karena orang waras ini juga mereka membela dan mereka mendukung ya teman-teman karena telah mengatakan yang sebenar-benarnya. Jadi para pejabat itu sendiri tidak memberikan contoh yang baik ya. Kenapa? Karena mereka sudah memakan uang dari Pak Jokowi, makanya mereka seperti itu. Makanya mulut mereka tidak bisa berkata-kata ya teman-teman. Karena telah mengambil uang, makanya mereka tidak bisa bertindak untuk memberikan keadilan kepada Pak Jokowi. Jadi ini juga para penjabat ini hanya mementingkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat. Makanya mereka tidak bisa mengatakan yang sebenarnya teman-teman. Jadi semoga Bapak Rocky ini bisa mengkritik para pejabat ini biar tahu mereka bagaimana itu kejujuran yang sebenarnya bisa kita lakukan di Indonesia ini. Jadi teman-teman, jangan korupsi kalau tak mau pecah negara ini. Caci maki itu terjadi karena ketidakadilan. Ya, mereka berpesan kepada para penjabat supaya tidak berkorupsi ya teman-teman. Ya, kalau mau negara kita ini tidak dicaci maki maka tidak korupsi, jangan korupsi. Jadi udah direkayasa. Hakim jaksanya orang-orang Jokowi, jaksa hakim masuk angin ya, karena telah mereka ambil uang makanya tidak bisa mengadili Pak Jokowi. Jadi semoga Pak Hakim bisa mengadili Pak Jokowi ini dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Jadi teman-teman, suruh Mulyono tunjukin ijazah, selesai gitu aja repot. Ya, Mulyono ini termasuk pembela Pak Jokowi dan tidak mau menunjukkan ijazah yang sebenarnya. Ya, ini karena mereka ini sudah bersengkongkol, makanya mereka tidak bisa menunjukkan dan mengambil segala hal cara. Dan itu juga Indonesia harus ada yang seperti Bang Rocky Gerung ya, syukur ada 100 orang supaya kinerja orang-orang pemerintahan terkontrol dan tidak semaunya sendiri. Nah, supaya para Rocky yang dungu, apa jaksa yang dungu, ijazah aslinya saja tidak ditampilkan kalau lama berbahasa moral. Jadi bagaimana mengurus permasalahan bangsa? Buktikan ijazah saja enggak tuntas-tuntas. Ya, bagaimana permasalahan bangsa bisa selesai sedangkan ijazah ataupun masalah ijazah ini tidak tuntas-tuntas ya. Ini juga tidak bisa berkelanjutan ya teman-teman. Ya, bikin negara kita jadi ribet teman-teman. Ya, hanya karena gara-gara ini negara kita jadi hancur ya teman-teman. Ya. Jadi hakim dan jaksa itu sudah dibeli Jokowi, makanya sampai sekarang nggak selesai-selesai. Ya, dan hakim ini dan jaksa juga telah mengambil uang dari Jokowi, makanya mereka tidak bisa mengadili Jokowi. Mereka takut kepada Pak Jokowi. Ya, ini juga suatu perbuatan yang sangat tidak kita harapkan sebenarnya teman-teman. Ya, mengapa para hakim ataupun jaksa ini mengambil uang dari Pak Jokowi itu? Karena mereka mementingkan kepentingan pribadi mereka, bukan kepentingan pribadi orang lain. Jadi mereka tidak bisa mengetahui bahwasanya rakyat sudah pada mengeluh untuk segera diadili Pak Jokowi ya. Yang sebenarnya itu Pak Jaksa dan Pak Hakim ini bisa mengadili Jokowi tetapi karena mereka telah mengambil uang dari Jokowi, makanya mereka tidak bisa mengadili Jokowi. Ya, jadi ijazah yang bisa bikin orang baik bisa masuk penjara, ijazah Jokowi adalah ijazah gaib yang hanya dimiliki pemimpin gaib. Nah, jadi semoga jika di hadapan hakim dan saksi ahli
tak bisa buktikan ijazah aslinya, masih juga enggak dinyatakan bersalah, tunggu apalagi. Nah, jadi penjabat negara termasuk jaksa tolol tadi akhlaknya memang sudah bejat, nggak ada hati lagi karena mati-matian bela Jokowi karena mulutnya udah penuh dengan uang sogokan. Nah, ini juga pejabat negara ini termasuk yang memakan uang sogokan dari Pak Jokowi. Makanya mereka seperti itu tidak bisa mengambil tindakan untuk mengadili Jokowi. Nah, jadi jangan harap ada kejadian di Indonesia karena pemerintahan bekerja setengah hati termasuk presiden. Ya, rakyat bersatu betul. Sekali pengadilan rakyat, betul sekali moral rakyat lebih baik dari pemimpin Kapolri karena kedaulatan milik rakyat wajar kalau diambil oleh rakyat yang mempunyai negara. Ini keadilan harus ditegakkan di NKRI. Sudah saatnya pemerintah harus bersih dan kecurangan, kebohongan, dan penipuan rakyat harus mengadili mereka. Jadi seandainya Indonesia tidak memiliki apa jadinya, hukum akan dimakin menindas orang yang lemah dan yang beruang. Semangat Bang Rocky, harus ada lagi orang seperti Bang Rocky ini untuk menyelamatkan Indonesia ini dari orang-orang jahat. Ya, semoga Bang Rocky ini bisa mengadili ya teman-teman, ataupun bisa memberikan fakta dan bukti kepada Pak Jokowi biar dia tahu bagaimana rasanya telah menipu para rakyat. Jadi Bung Rocky mantap, jelas lugas, benar jaksa hakim kelimpungan, jelas 2 pro Jokowi. Semoga sehat selalu Bang Rocky ya. Semoga kejam tapi puru 2 sederhana, merakyat melalui tangan orang lain, rakyat dibikin sengsara, dibikin miskin. Ucapan cak untuk terbukti lagi sekarang tinggal Prabowo mau rakyat Indonesia jadi jongsos atau bos pesen ya. Jadi teman-teman, semoga jika merasa enjoy dalam kemastitian, apalagi tanpa merasa bersalah, pesan Cak Anum, hai Prabowo dengarkan ini, pantas saya rakyat Indonesia selalu tertindas, benar Cak Nui. Nah, jadi teman-teman, kalau pejabat memberikan contoh yang baik, tentunya nggak akan bisa korupsi, rugi bagi penjabat kan mumpung.